Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah ana sampai di Boyolali bersama Ustadzna Rendra Abu Sofia. Masya Allah. Barakallahu Ahlan fikum, wa sahlan. Syekhana. Masya Allah. Ustadz, boleh perkenalan lebih banyak? Tentang siapa nih? Apa yang dikenalin nih? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Rendra Abu Sofia, ini nama yang sudah sering digunakan ya, pemberian dari guru juga gitu kan. Sebenarnya Ana asli dari Cilacap sono, ya dari Cilacap, tapi udah di sini udah lebih dari 20 tahun di Boyolali. Ya alhamdulillah ikut ngerintis dakwah ya. Sebelum di sini kita ke Jogja dulu, kita ngerintis dakwah di sini dari umum, kemudian sampai kita bikin rumah Quran, dan sekarang ini kita bikin markas Quran untuk dewasa. Ya ini markas Al Imam Syu'bah. Markas Al Imam Syu'bah. Boleh tahu riwayat pendidikan atau riwayat guru Al-Quran? Sebenarnya nggak ada yang menarik sih. Ya. Nggak ada yang menarik, artinya kita juga sekarang juga masih belajar gitu kan. Kalau dulu pernah beberapa kali belajar dengan ya ustadz senior di sini Solo Raya, di Indonesia banyak banget lah ya asatidz kita. Terus dari guru-guru yang dulu pernah dari luar, kebanyakannya dari Madinah, dari Saudi, di Yaman juga ada ya. Dan sekarang belajar Al-Quran kebanyakan juga dari Mesir. Nah, ya nggak ada yang istimewa lah ya, masih dalam tahap belajar juga. Kalau ya. mulai berkecimpung di dunia Al-Qurannya berapa tahun? Kalau awalnya kita, anak pribadi itu lebih dulu dakwah lebih concern di akidah, hadis gitu kan, fikih. Kemudian kesini kalau nggak salah di tahun 2015-an itu ya, 2015-an kita pernah coba itu dakwah di masyarakat, dakwah Quran, itu alhamdulillah berkahnya terasa banget. Nah mulai dari situ anak berpikir, oh masya Allah, ini ternyata dakwah Al-Quran itu sangat bisa menyatukan hati-hati kita, lembut gitu, adem gitu. Nah dari situ terus kita fokus ya, mulai dari semua level, dari anak-anak sampai dewasa, itu kita fokus di Al-Quran sampai sekarang. Oh ya. Gitu ceritanya ya. Ya, Insya Allah. Kalau Imam Syu'bah ini cerita awalnya gimana? Imam Syu'bah sebenarnya jadi ada proses ya, kita ada di lembaga dakwah, di lokal juga, di Boyolali juga. Ya itu yang tadi ya, umum kita dakwah di ya kajian-kajian tematik ya, kajian-kajian kitab-kitab hadis fikih gitu. Terus beralih menjadi rumah Quran awalnya nih. Nah, kita bikin rumah Quran pertama kali, rumah Quran bersanad di sini juga dekat sini di Boyolali. Rumah Quran Fahimna kita, rumah Quran dan bahasa Arab gitu kan. Fahimna awalnya. Iya, awalnya itu. Terus tapi itu anak-anak ya. Alhamdulillah waktu itu sampai 200-an lebih kita santrinya di situ. Dari anak sampai dewasa. Terus qadarullah pandemi kita di tahun berapa itu ya? 2019 ya. 2019 2020. Nah, sayang kan dari 250 peserta itu sudah stop semua. Terus aduh gimana ini kan, akhirnya terus kita bikin tetap pembelajaran aktif tapi via online. Nah, via online kita beri nama Markas Al Imam Syu'bah. Itu awalnya di situ. Nah, alhamdulillah jadi pembelajaran tetap berlangsung walaupun pandemi. Dan itu ya ini berkahnya Al-Quran. Ya walaupun yang lain mungkin pada mengeluh ya, pandemi mematikan seluruh sektor ya, pergerakannya nggak dibatasi. Tapi kita justru alhamdulillah semakin banyak teman-teman kita animo untuk belajar Al-Quran sangat banyak di Indonesia maupun di luar negeri, itu banyak sekali yang gabung dengan Imam Syu'bah. Nah, luar negeri juga ya? Banyak ya. Ada dari Singapura, ada dari Australia, bahkan di Madinah ada, di Hong Kong, di Kuwait ya. Ada di beberapa tempat di luar negeri ada itu. Bahkan di Eropa itu ada, sempat di Perancis itu ada. Itu. Nah, sampai sekarang masih ada itu yang dari peserta-peserta dari luar negeri itu. Nah, dari situ terus akhirnya ada sebagian musinin, ini ada tempat dikelola, yaudah yang tadinya hanya markas online jadilah markas yang offline. Oh gitu. Oke. Terus sekarang kan rumah Quran banyak ya. Nah terus ada kata-kata rumah Quran bersanad. Nih apa nih bedanya rumah Quran sama ada kata-kata bersanad itu gimana? Iya. Sebenarnya
ini dilema juga ya. Dilema ya. Jadi dilema kayak gini. Dulu orang itu istilah sanad itu kayak istilah yang sakral banget. Ya, sakral banget itu. Jadi seolah-olah orang yang punya label sanad itu kayak orang yang tinggi di atas langit nggak bisa kesentuh. Gitu. Iya. Makanya anak pribadi di sini di Boyolali mendakwahkan untuk mengenalkan, makanya itu kan ada ilmu riwayah ya, ilmu tentang sanad. Nah, ya, jadi untuk mengenalkan tentang apa itu sanad. Supaya jelas dulu gitu, jelas dulu sanad itu kayak apa. Sanad itu bukan sesuatu yang sakral yang nggak semua orang nggak bisa nyentuh gitu, enggak. Jadi pembelajaran Al-Quran itu sudah semestinya bersanad semuanya, harusnya kayak gitu. Ya, harusnya begitu. Nggak mungkin dong orang begitu lahir langsung bisa baca Al-Quran, ya kan? Dia bisa baca Al-Quran, ditanya, antum dari siapa? Pasti dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Lah itu sanad antum, gitu. Sebenarnya sanad ya kayak gitu. Ya, jadi rumah Quran bersanad, semuanya harusnya bersanad. Nah, jadi kita pengen mendudukan masalah sanad ini di fungsinya yang tepat. Jadi bukan membaca Al-Quran secara otodidak, tapi membaca Al-Quran ke depan seorang guru, talaki wal musyafahah. Itulah sanad gitu. Ya, adapun masalah ijazah tuh beda. Nah ini kan orang di sini nih. Nah, jadi gimana tuh bedanya? Iya, jadi orang itu menyangka antara ijazah dengan sanad tuh sama. Kalau misalkan dikatakan antum bisa baca Al-Quran, sudah kita pastikan antum punya sanad. Pasti, antum juga punya sanad. Tapi apakah antum punya ijazah? Belum tentu. Nah, gitu maksudnya. Jadi bedakan, kalau ijazah berarti guru antum sudah merekomendasikan kepada seorang murid. Muridnya ini udah mampu, udah layak ngajarin Al-Quran. Nah, itu ijazah. Biasanya di ijazah itu ditulislah sanad gurunya. Iya. Dan nama murid ini. Jadi ijazah bersanad namanya. Tapi kalau cuma sanad ya, anak baca antum ngikutin udah otomatis sanadnya tersambung. Itu bedanya. Jadi orang itu nggak bisa bedain mana ijazah mana sanad. Iya. Nah, gitu. Jadi intinya mah simpelnya sanad itu berguru. Ya. Mungkin saat kita belajar Iqra terus mulai Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah ke guru kampung kita dulu, itu tuh itu sanad kita. Ya. Hanya saja kita mungkin nggak tahu guru kita siapa. Betul. Hanya saja sanadnya bener nggak, mutasil, tersambung nggak, sanadnya nazil atau ali kan gitu. Jangan-jangan sanadnya munqati kan bisa juga. Bisa juga. Nah itu. Nah ya jadi teman-teman ini kadang salah menempatkan istilah ijazah dengan sanad ya. Ya dulu zaman sahabat ketika dengar saja sebuah hadis kemudian dia nyampaikan kepada sahabat yang lain itu sanad. Udah otomatis tanpa ada kertas ijazah udah otomatis dong dia punya sanad gitu. Sami itu ya, fulan an fulan gitu kan sudah itu sanadnya dia gitu. Tapi kalau ijazah minimalnya lisan dari seorang guru, kalau antum pengen belajar Al-Quran sama Ustadz fulan, sama Ustadz Alana itu ijazah. Atau ada tulisannya itu ijazah. Nah, itu ijazah dan sanad. Memang ini polemik. Ya, polemik ya. Belum lagi nanti ijazah ada lagi polemiknya. Apa polemiknya? Iya. Di saat semua masih rancu masalah sanad dan ijazah, ternyata muncul lagi polemik. Sama kayak orang daftar kuliah nih. Kuliah sarjana teknik. Dapat gelar apa? Sarjana teknik ya. Kuliah di ekonomi, sarjana ekonomi. Banyak fresh graduate muncul ini kan. Dia sarjana ini, sarjana itu. Sama juga kayak orang punya ijazah sanad. Ustadz fulan bersanad, Ustadz Alan bersanad, semuanya bersanad. Maksudnya apa? Dia punya ijazah. Iya. Nah kan sekarang kita sama. Ada sama-sama, ada 10 orang nih, sarjana teknik semua. Ditanya, antum sarjana teknik? Iya. Coba tolong tuh, betulin tuh motor tanah itu. Nggak bisa. Lah katanya antum sarjana teknik kan gitu. Nah ini polemik kita kayak gitu. Hampir semua orang punya punya ijazah Al-Quran sekarang. Iya. Ya kan? Udah banyak lah ini. Udah banyak banget. Nah. Itu udah tersebar di mana-mana. Ya. Sampai anak bilang orang yang punya ijazah sanad Al-Quran itu udah kayak fresh graduate, bertebaran di mana-mana. Iya. Ya, tergantung kampusnya apa, keluaran dari siapa. Cuma yang jadi masalah dari sekian banyak siapa sih yang benar-benar bisa ngajar Al-Quran? Nah, ini sedikit. Gitu. Berarti kualitasnya itulah yang menentukan ijazahnya. Ijazahnya nggak kepake,
Tapi kualitasnya nanti yang menentukan. Nah, jadi orang mau belajar Al-Quran tidak hanya melihat lembaran ijazahnya, tapi benar nggak dia bisa ngajarkan. Dia bisa mungkin nggak kaidahnya dobat nggak dan seterusnya. Dari sisi riwayat dan diroyah dia menguasai nggak. Lah itulah yang layak dia sebenarnya dapat ijazah. Nah, ya kata sebagian guru kita kan, antum punya setumpuk ijazah, tapi nggak mungkin dibandingkan dengan orang yang mungkin tapi nggak punya ijazah. Ini lebih layak yang orang mungkin ini, yang dia lebih layak mendapatkan ijazah. Gitu. Oke, kalau masalah ijazah nih, ada gak persyaratan siapa yang berhak memberikan ijazah dan siapa yang berhak menerimanya? Ada lah. Ya, jadi kalau ijazah itu kan tadi izin dari seorang guru ya dikasih ke muridnya. Di situ nanti ada syarat yang wajibnya, ya, ada syarat tambahannya, ya, ada syarat wajib, ada syarat tambahan. Syarat wajibnya diantaranya kalau misalkan Al-Quran, ya, berarti dia sudah pernah mendengar atau dia sudah pernah menyetorin langsung, secara langsung gitu kan. Jadi sudah membacakan kepada gurunya dan dia membaca dengan sesuai kaidah yang didapatkan oleh gurunya, udah betul bacaannya. Nah, itu syarat-syarat yang wajibnya. Nggak mungkin orang nggak pernah baca tiba-tiba dapat ijazah, kan gitu. Nah, kecuali memang orang ini benar-benar sudah diketahui, ya, ternyata dia belajar dengan gurunya, udah kan gitu. Udah kemampuannya sudah sangat tidak diragukan lagi. Nah, ini syarat wajibnya. Nah, yang jadi masalah adalah syarat tambahannya. Disinilah yang menentukan, oh Syekh Fulan ini mutasyaddid. Oh Syekh Alan ini mutasahil. Nah, ini dari syarat-syarat tambahannya biasanya. Misalkan ada Syekh Fulan, antum saya kasih ijazah, syaratnya apa? Syaratnya tadi udah store, udah ya. Plus apa? Plus setoran 30 juz sekali duduk, nggak boleh salah lebih dari 3 misalkan. Nah, ini mutasyaddid. Itu syarat tambahan. Syarat tambahan itu hak prerogatif. Aduh susah banget sih. Guru gitu ya. Nah, jadi itu hak guru. Atau ada, ini afan aja ya, ada juga yang guru mengatakan, ya boleh nanti kamu dapat ijazah tapi membayar sekian rupiah. Itu juga banyak. Ya, itu banyak. Ya, makanya tadi akhirnya pemilik ijazah bertebaran. Dia punya fulus, udah. Ya, mau cari sanad yang tinggi kayak apa, nggak ada masalah. Tinggal jual NMAX 1, dapat sanad Ali, ya gitu. Nggak ada masalah. Ya, yang penting itu kan tanggung jawab dia sama Allah. Seorang guru ngasih ijazah, itu tanggung jawab dia sama Allah. Itu. Demikian juga dia yang mendapatkan ijazah ini. Dia punya amanah. Amanahnya bukan sama orang-orang, sama Allah nanti. Dia benar-benar bisa nggak ngajarin Al-Quran. Ya, itu aja intinya. Ya. Jadi saat misalnya ijazah itu kan tadi syarat wajib. Mendengar atau membaca atau harus mendengar dan membaca? Ya. Kalau dikumpulkan keduanya itu lebih bagus. Jadi kita dengar dulu. Artinya kayak talqin gitu loh. Guru-guru baca ayatan, muridnya ngikutin. Ini metode salaf dulu kayak gitu. Afdol itu ya. Iya. Tapi kalau sekarang nggak ada waktu, gurunya udah langsung store baca gitu. Kalau mendengar gimana? Hanya mendengar. Secara ilmu riwayah sebenarnya itu sah, cuma belum bisa dibuktikan apakah pelafatannya itu sesuai atau enggak. Jadi sangat lemah. Oh, lemah. Iya. Tapi kalau secara ilmu riwayah sah juga. Sah. Iya. Jadi, kecuali begini ya, dia orang sudah punya ijazah sebelumnya dengan guru yang lain. Kemudian suatu saat dia rihlah ke negara yang lain. Dia mengatakan, saya mendengar Syekh Fulan membaca huruf ini seperti ini. Nah, sah dia. Sah periwayatannya. Nah, misalkan dulu kita di Madinah gitu kan, huruf dot misalkan. Kita baca seperti halnya yang kita belajar ya. Bo, bui, bu. Setelah di Madinah, kita dengar. Ada murid dari Syekh Ubaidillah Al-Afghan, beliau bacanya dengan dot itu suaranya seperti walawolin, nah gitu. Nah, dari yang kita dengar ya, dari periwayatan yang kita dengar ditambah dijelasin, iya, Syekh mengajarkan dotnya itu seperti ini, wo itu dot. Nah, itu riwayat ya, walaupun apa namanya kita tidak menyetorkan langsung kepada Syekh ya, tetapi kita sudah mendapatkan, kita mendengar langsung dan mendengarkan penjelasannya, maka itu riwayat sah. Secara riwayat sah. Iya.
Berarti di sini bisa dikatakan sanad munawabah itu sah ya? Munawabah sah. Iya. Munawabah itu sah. Ya. Tetapi tetap saja bibadil Quran. Artinya gini. Ini yang kelemahan kita di munawabah ya. 10 orang. 10 orang. Baca giliran. Tak, 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 tak. Satu halaman biasanya kan. Harusnya seorang itu nyatet mana yang dia baca. Nyatet yang dia baca. Ya. Sehingga dia akan menyampaikan, saya mendapatkan ijazah dari Syekh Fulan, munawabatan, tetapi surat Al-Baqarah hanya ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Yang lainnya mendengarkan. Harusnya kayak gitu. Gitu ya, mudah-mudahan tuh. Itu ijazah. Kalau sanad mah tadi mendengar aja udah otomatis itu ya. Nggak perlu minta ijazah. Iya, kalau ijazahnya dia bahasa sekarang ya, dia sudah dengar, udah baca secara kamilan, tapi nggak punya ijazahnya itu kan? Nggak punya ijazah itu gimana? Nah, makanya di sini ada 2 pembahasan. Kita katakan orang ini udah punya sanad dia. Saya sudah mendengarkan 30 juz dari Syekh Fulan dan saya sudah menyetorkan bacaan 30 juz kepada Syekh Fulan. Itu sanadnya sudah sah sebenarnya. Tetapi saya belum punya ijazah. Iya. Sebutin aja seperti itu, udah selesai. Oh, iya. Iya. Sanad saya adalah kepada Syekh Fulan, tapi saya tidak diberikan ijazah tertulis. Selesai. Nah, kecuali syekhnya masih hidup, syekh saya minta ijazah. Apa syaratnya? Kan saya sudah menyetorkan. Nah, nanti syekhnya akan bilang, ya syaratnya begini. Udah bisa nggak memenuhi syarat itu? Baru nanti syekhnya dapat ijazah. Kasih ijazah. Oh, gitu ya. Dunia persanadan tuh ternyata. Iya. Jadi kalau sekarang kita mendapati perbedaan antar guru nih, nah bagaimana menyikapinya? Iya, perbedaan antar guru dari sisi mana dulu nih? Bacaan. Nah, kalau dari sisi makanya itu, jadi jangankan kebacaan lah. Dulu hadis kan lafadznya beda-beda ya. Hadis ya. Kita dengar ini lafadznya Bukhari, ini lafadznya Muslim, ini lafadznya Tirmidzi kan gitu ya. Itu aja kita ambil semuanya kan? Iya. Ya kayak gitu. Sama kayak misalkan Al-Quran itu, misalkan ini lafadz ini saya dapat dari Syekh Fulan. Pengucapan huruf ini saya baca dari Syekh Fulan. Sementara yang Syekh Alan, beliau mengucapkannya seperti ini. Ambil semuanya. Jadi semuanya diterima, cuma nanti pada saat kita ngamalin, boleh kita milih. Ya, milih yang termudah bisa, ya, atau yang milih yang menurut antum itu lebih kuat periwayatannya. Oh iya. Karena Syekh ini lebih kuat keilmuannya. Terus beliau menjelaskan dengan detail, ya udah kita pilih cara beliau. Walaupun ada cara yang lain gitu. Contohnya apa? Contohnya iklab dah. Nah, iklab itu kan banyak ribut mereka. Ada yang dengan furjah, ya min ba'di, ada yang dia nempel mim ba'di, yang mana ini yang sah? Ikhfa syafawi juga ya. Iya. Ya, ikhfa syafawi dan iklab itu sama gitu. Nah, ya kita katakan kalau antum tanya kepada guru Mesir, kebanyakan dengan furjah. Kalau antum tanya kepada kebanyakan guru di Syam, itu pakai intibagus syafatain. Tapi nggak bisa menafikan salah satu darinya, itu nggak bisa. Kalau antum mau condong ke furjah, silahkan. Condong ke intibagus syafatain, nggak ada masalah. Ya. Kalau dapat keduanya, ini bagus. Ya. Kita dapat kedua riwayat ini, alhamdulillah kan gitu. Tinggal diajarin ke murid-murid kita. Yang mana yang paling mudah itu yang diamalkan, silahkan. Gitu. Itu contoh di hukum tajwid. Kalau contoh perbedaan di huruf misalnya. Huruf banyak. Contoh misalkan huruf ro, misalkan. Ro ana sendiri dapat 3 jalur periwayatan. Kalau dari Mesir ya, misalkan kita baca wal fajr. Wal fajr. Kalau akan tipis ya. Iya, wal fajr. Ringan gitu. Ringan. Kalau dari guru Syam wal fajr. Wal fajr. Kalau dari guru yang dari Yaman, wal fajr. Dia agak lebih panjang. Gitu. Wal fajr, fajr dan fajr. Ya. Ada perbedaan di situ. Oh gitu ya. Jadi boleh. Anda store ke salah satu guru di Syam, baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, balik, pindah ke guru Misri, Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Artinya gimana?
Ro-nya biasa aja, Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya. Ya udah. Jadi inti sanad itu ya kalau dari sisi bacaan Al-Qur'an itu hakikatnya antum sedang menyamakan riwayat bacaan guru. Ya. Jadi kalau ada orang bilang bacaan antum disalahkan oleh guru satu, bukan disalahkan. Jadi nggak ada kata disalahkan, itu ada. Antum bacanya sedang disamakan jalur periwayatannya. Beda ya kata disalahkan dengan sedang disamain. Ya kan sering, Ustaz, saya kok tasin sama antum bener, tapi di sama Ustaz lain yang itu disalahin. Atau sebaliknya. Nah ini hilangkan mindset kayak gini. Nggak ada istilah disalahkan. Yang ada saat antum duduk dengan Ustadz Fulan, bacaan antum huruf per huruf sedang disamakan jalur periwayatannya. Duduk pindah ke guru yang lain, itu juga lagi disamain. Jadi nggak asal bunyi doang baca Al-Quran. Tapi kita ikra'u kama ulimtum lah. Gurunya ngajarin gimana, kita ngikutin lagi lah, itulah yang tersambungnya sanad di situ. Iya. Gitu. Terjawab itu pertanyaan para ikhwah nih, kenapa saat ganti guru nih salah lagi padahal sedang disamakan. Jadi nggak ada istilah disalahkan. Bahkan saya sendiri pribadi, saya kepengin duduk di depan guru yang itu dapat cara baru. Oh, maksudnya apa? Kalau orang bilang mungkin huruf saya disalahin, sebenarnya itu bukan disalahin. Wah, ini berarti harta karun nih, dapat perbendaharaan baru. Misalkan nanti saya ya minta doanya aja, misalkan nanti talaki nih sama jalur Eropa misalkan, Rusia misalkan. Bisa saja faswah tulisan di sisi orang-orang Rusia, masyayikh di sana itu beda. Nah, ketika saya ngucapin huruf ini bukan lagi disalahkan, tapi sedang disamakan. Jalur periwayatannya lagi disamakan. Dan bahkan terkadang misalnya dua kubu ini, ada dua kubu atau berapa kubu saling membuli satu sama lain. Nah, ya itu. Makanya al ilmu qabla qouli wal amal, ya kan? Ya kadang orang kalau sedang beropini ya, lagi sedang mengeluarkan statement nggak didasari ilmu, akhirnya jadinya apa? Ya kayak gitu, bully-bulian, bahkan mengilzam. Antum salah, yang bener gini. Iya. Diilzam gitu. Ya itu, ya ini terjadi, tapi ya kita tanggapi dengan senyuman dulu lah. Dan antum juga dibully juga ya tadi. Iya, itu memang banyak gitu. Ceritanya gimana? Ya banyak kayak gitu. Ada yang mengatakan huruf yang misalkan saya pernah diskusi, bukan saya sih, teman-teman gitu kan. Tiba-tiba, ini kalau ngucapin huruf shad kok kayak berlebihan banget kan gitu. Ya nggak apa-apa juga. Saya tahu antum jalurnya Misri itu dia lebih tabi'i, ya, santai aja gitu. Ya, karena bisa jadi pemahaman atau ilmu ini belum sampai ke mereka, sehingga ya sudah gitu. Jadi intinya nggak ada istilahnya kita yang paling betul dan mereka salah, enggak. Bahkan pada huruf-huruf yang mungkin di telinga kita kayak aneh gitu. Ha misalkan kita baca huruf ha, hi, hu, aha, ihi, uhu. Ada yang baca ha, hi, hu. Salah pak. Nanti dulu gitu. Kan itu. Ternyata ada riwayatnya. Abu Abdullah Al-Khurasani menyebutkan bahwasanya ha itu makrotnya dari tenggorokan mengarah ke dada. Nah, ada, ya kan? Berarti sahih dong periwayatannya. Nah, jadi mungkin kita belum tahu itu aja. Ya, hanya saja orang zaman sekarang kadang terlalu cepat untuk ngejas ya, ngevonis gitu. Dia salah, dia benar kan, dan seterusnya. Gitu. Iya. Pokoknya saat kita di depan seorang guru, kita ikuti saja yang di depan kita. Nah, sahih ya. Enak kayak gitu. Enak punya guru mah tinggal ngikut aja. Tinggal si murid ini, ya kita sebagai murid harus bisa belajar, oh gini tuh cara pengucapannya. Jadi bukan asal bunyi gitu, ceplos bunyi. Nah, ikutin gurunya, perhatikan benar-benar baik-baik. Ya dengerin, oh gini cara pelafatannya gini, gitu. Jadi ada kubu ekstrim kanan dan kiri. Kalau ekstrim kanan ini bilangnya ke sini mutasahih. Nah. Kalau yang ini bilangnya ke sini takaluf. Iya. Nah, jadi gak beres-beres. Gak beres-beres, ya. Kalau Ustadz Dendra, insya Allah mutawasit ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Tad, masuk ke Imam Syu'bah nih. Programnya apa aja nih di Imam Syu'bah? Imam Syu'bah kita ada mulazamah. Jadi ini memang metode pembelajaran yang kita terapkan mulazamah, nggak formal. Ya, formal udah banyak lah teman-teman kita di sini yang formal. Ya.
jenjang dari kecil sampai dewasa juga ada banyak ya. Dan terkhusus kita menyiapkan calon pengajar Al-Quran. Jadi udah khusus banget. Jadi yang masuk ke Imam Syubah banyak dari lembaga, banyak dari muhafid yang memang sudah punya hafalan dan seterusnya. Tetapi kita punya standarisasi guru Al-Quran itu kayak apa sih? Nah, gitu. Ini yang sedang kita istilahnya ajarkan di program kita seperti itu. Kalau dibilang standarisasi kita kayak apa? Ya mungkin nanti akan merasakan kalau sudah masuk di situ ya. Bahasanya standarisasi kita insya Allah ya standarnya sudah mendunia. Masya Allah. Artinya memang begini, maksudnya dikatakan mendunia itu standarisasi tarafnya sudah bukan lagi lokal gitu tapi mendunia. Maksudnya contoh nih, ada syekh datang gitu kan. Ada syekh memberikan ilmu. Mereka sudah tidak kesulitan lagi dalam memahami apa yang disampaikan para ulama tentang ilmu tajwid dan qiraat. Insya Allah seperti itu. Jadi kita standarkan guru Al-Quran ya seperti halnya mereka para mukri, para ahlul adab, para ulama yang memang dia mutakhosus di Al-Quran di situ. Ya walaupun nanti capaiannya beda-beda lah ya. Kita punya standar, capaiannya mungkin beda-beda. Ya, sehingga kita berprinsip gini, kalau gurunya dia punya standarisasi yang tinggi dan bagus, ya dia punya stok keilmuan yang banyak, maka dia akan punya majelis itu, misalkan dia mau majelis pemula sampai mahir pun bisa. Ya, tinggal dia kasih, misalkan dia punya majelis di tingkat pemula, ya udah tinggal kasih ilmu-ilmu pemula sampai ke mahir dia bisa. Nah, itu program kita di situ ada ikhwan dan akhwat, ya. Dan programnya nggak lama. Berapa lama? Untuk ikhwan kita sementara ini 4 bulan. 4 bulan. Ya, ada 4 bulan bisa ngapain aja kan gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kurikulum yang kita bangun itu kurikulum 2 tahun sebenarnya, kurikulum Mat Ali. Ya. Cuma pengalaman ya. Biasanya lembaga itu bagus di atas kertas. Bisa bikin program ya, penerimaan mas santri baru gitu kan. Terus apa namanya yang dipelajari ini wah Masya Allah kan gitu kan. Ya. Target kelulusan bisa ini bisa itu Masya Allah. Dulu kayak gitu. Tapi setelah kita lihat, kita alami juga kecapai nggak nih targetnya kan gitu. Kita kan harus berpikir yang realistis gitu ya. Nah, jadi kurikulum 2 tahun ini saya ambil tuh materi-materi intinya, saya mampatkan, oh ternyata bisa selesai di 4 bulan. Nah, jadi 4 bulan itu materi inti yang kita sampaikan, bukan materi-materi pendukung. Nah, kalau misalkan nanti 2 tahun, ya itu plus materi pendukung, plus ini, plus itu, plus ini, plus itu, 2 tahun bisa jadi. Itu kalau di ikhwan. Kalau di akhwat ada 2, ada program 1 tahun dan akselerasi 6 bulan. Ya, 1 tahun dan 6 tahun. Intinya sama. Dan semua yang belajar di sini dituntut untuk bisa ngajar kembali. Jadi nanti ada kelas amaliyatut tadris ya, micro teaching ya. Jadi materi yang sudah kita ajarkan harus diajarkan kembali. Nah gitu. Begitu Ustaz. Jadi 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun untuk akhwat ya. 6. Itu ada syarat peserta entah umur minimal atau maksimal. Syarat yang penting mandiri. Kita pernah yang paling sekarang itu paling kecil 15 tahun ya. 15 tahun. Yang paling gede ada 60 tahun malah. Ada 52 tahun. Ada. Masya Allah. Mulazamah 4 bulan tuh. Ya, di sini. Iya, mondok sini 52 tahun. Iya. Iya. Ada. Jadi nggak ada batasan usia. Syaratnya ya dia harus siap ya, siap di tempat di sini. Siap di tempat karena memang mungkin siapapun mereka yang datang ke sini, mau dia sudah selesai hafalannya mau belum, mau sudah punya sanad atau belum, kita tempatkan di tempat yang sama, kita mulai dari nol versi kita lah. Iya. Ya, 0 versi kita. Jadi benar-benar digembleng dari bawah sampai level yang memungkinkan dia bisa mengajar. Ya, di offline dan di online sebenarnya. Ya. Dan ini mau buka lagi bulan apa kira-kira? Insya Allah akhir tahun ini untuk angkatan yang ikhwan ya. Atau awal tahun besok untuk yang akhwat. Insya Allah. Ya. Nanti kalau mau daftar ceknya di mana? Instagram atau apa?
Instagram ada Imam Syu'bah, IG juga Imam Syu'bah, ya semuanya dengan Imam Syu'bah aja. Imam Oke, Syu'bah. nanti bisa di deskripsi. Oh iya. Oh iya, Anda baru keingetan. Pertanyaan terakhir mungkin ini. Terkait sanad bin Nadhor. Ya, gimana tuh? Ah, ya. Sanad bin Nadhar. Ya. Apakah sah atau tidak gitu kan ya? Nah. Baik. Jawabannya adalah kita kembali kepada zaman Zaid bin Sabit ketika mengumpulkan mushaf. Apa yang dilakukan Zaid bin Sabit? Dia menentukan ada dua hal yang bisa dimasukkan ke dalam mushafnya. Oke. Yang pertama, yaitu adalah para sahabat yang menyetorkan bacaannya langsung kepada Rasulullah SAW dan disaksikan oleh dua orang sahabat. Yang kedua, yaitu adalah sahabat yang imla, yang menulis langsung di depannya Rasulullah dan disaksikan oleh dua orang sahabat. Ini hujahnya di sini. Seandainya periwayatan Al-Quran hanya diterima dari hafalan saja, maka yang menulis melalui mushaf nggak diambil oleh Zaid. Nah, di antara Abu Khuzaimah Al-Ansori, beliau menuliskan beberapa yang ada di mushafnya, beliau kan sahabat yang memiliki dua persaksian. Yaitu diambil oleh Zaid bin Sabit. Seandainya di akhir surat At-Taubah itu kan, itu seandainya itu tidak diterima riwayat dari penulisan mushaf, ya udah nggak akan diterima oleh Zaid bin Sabit. Gitu. Nah, sehingga periwayatan itu boleh dengan membaca mushaf dan periwayatan boleh sah dengan hafalannya. Ini diperjelas oleh Imam As-Suyuti di Al-Itqannya. Jadi untuk tersambungnya sanad itu tidak harus dengan hafalan. Ya, ini kata As-Suyuti. Dan ini dimaklumi di cabang ilmu hadis pun sama seperti itu. Nah, makanya Abdullah bin Amr bin As itu diantara sahabat yang lebih utama dari sisi apa? Tulisannya. Kata Abu Hurairah, ya nggak ada sahabat yang mengumpulkan hadis banyak saya kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena dia banyak menulis dan saya enggak. Gitu. Jadi penulisan riwayat tulisan itu sudah diterima sejak zamannya para sahabat dan itu yang kita pegang. Masya Allah. Nah, ya, walaupun nanti pun dari sisi ijazah, ingat ya, sanad sama ijazah beda. Sisi ijazah ditulis saja. Ini ijazah saya berikan kepada fulan dengan cara tahammul adanya membaca dengan binadhar alal mushaf. Khalas. Nah, jadi sudah selesai gitu. Jadi ijazahnya menjelaskan gimana caranya pada saat dia setoran. Kalau dia dengan bilhif, ditulis dengan bilhif. Tapi dengan binadhar, dia tulis dengan binadhar. Selesai. Itu. Oke, terakhir Ustaz, nasihat untuk pemirsa silahkan. Masya Allah. Ya, nggak usah panjang-panjang lah. Nasihat ana lebih khusus para pembaca Al-Quran dimanapun berada, bahwasanya belajar Al-Quran itu tidak hanya menebalkan dan menipiskan huruf. Ya, tidak hanya menebalkan dan menipiskan huruf. Kurang tebal, kurang tipis. Tebalkan, tipiskan. Lah. Belajar Al-Quran itu sangat luas. Bahkan satu hurufnya, satu kata di dalam Al-Quran itu kita bisa mendapatkan banyak sekali faedah. Itu yang harusnya kita pelajari. Ya, bukan hanya sekedar menebalkan dan menipiskan huruf, tetapi kita harus bisa mengambil faedah dari setiap hurufnya, setiap katanya, setiap ayatnya, setiap suratnya, dan 30 juz. Dan ini tidak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Bahkan seumur hidup kita masih bisa, belum cukup untuk menggali ilmu Allah yang sangat luas ini. Nah, barakallahu fikum. Nah itu ya. Jadi satu huruf pun ada sanadnya. Sorry. Jadi berarti ijazah per surat juga, sanad per surat juga sah. Nah. Ada ijazah sanad Al-Fatihah. Ada ijazah sanad juz 30. Nah, gitu. sahih. Masya Allah. Iya. Begitu ya ikhwah. Alhamdulillah selesai sudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.